Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar daripada troubleshooting. Materi ini merupakan salah satu materi di mata kuliah Teknik Perawatan 1 di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta, Prodi Teknik Mesin. Saya Yohanes Agus Jayatun, pengampu daripada mata kuliah ini. Baik, kita mulai. Saya akan share screen. Baik, troubleshooting. Troubleshooting itu apa? Kita akan bicara tentang konsep dasar, definisi, dan mekanisme. Saya Yohanes Agus Jayatun dari S1 Teknik Mesin ITNY. Kita mulai dengan apa yang disebut dengan trouble. Ini saya akan memberikan sebuah contoh saja ya untuk mendefinisikan trouble. Dimulai dari contoh trouble. Misalnya ini ada seorang pemuda namanya Paijo. Paijo ini mempunyai kencan dengan seorang gadis atau pacarnya gitu, untuk berboncengan naik sepeda ontel. Nah, kita tidak akan membahas gadis, tapi kita membahas peralatan yang digunakan si Paijo, yakni sepeda ontel. Tentu saja, Paijo itu harus mempunyai harapan atau berharap sepeda ontelnya dapat dikendarai dengan sempurna. Jadi, Paijo berharap sepeda miliknya dapat dioperasikan dengan sempurna sesuai dengan fungsinya. Itu harapannya supaya acara kencan dapat terlaksana dengan baik. Tetapi timbul masalah. Timbul masalah. Jadi ini muncul harapan ya, muncul harapan atau cita-cita. Dan ternyata timbul masalah. Apa masalahnya? Masalahnya ban sepeda kempes. Sehingga sepeda itu tidak dapat dikendarai. Dengan demikian, ada ketidaksamaan antara harapan dan kenyataan. Harapannya dapat dikendarai, kenyataannya tidak dapat karena terganggu oleh ban kempes. Jadi ban kempes itu merupakan gangguan atau trouble. Ban kempes menghalangi tercapainya harapan. Gangguan menghalangi harapan. Jadi dengan demikian saya bisa definisikan atau kita bisa definisikan bahwa trouble atau gangguan itu adalah kondisi yang menyebabkan harapan tidak tercapai atau kondisi yang dapat menimbulkan masalah. Kita tahu bahwa masalah itu artinya harapan tidak sesuai kenyataan. Jadi trouble ya. Kemudian yang kedua shooting. Shooting itu dari kata shoot yang artinya tembak, diberi akhiran ing sehingga menjadi shooting yang artinya menembak. Dengan demikian, maka shooting itu menembak, tapi dengan tepat atau akurat. Karena kalau cuma sekedar menembak, itu bukan shooting. Shooting tapi ngawur. Tapi di sini yang dimaksud shooting adalah menembak dengan tepat atau akurat. Namun tentu saja, di dalam konteks maintenance, shooting tidak didefinisikan menembak, tetapi menemukan. Menemukan dengan cepat dan akurat. Jadi cepat, akurat. Oleh karena itu maka kita bisa definisikan troubleshooting adalah dalam konteks maintenance menemukan gangguan
dengan cepat namun akurat, sehingga dapat dilakukan tindakan yang terukur untuk menghilangkan gangguan itu. Ini troubleshooting. Ini jelas, di sini dengan troubleshooting itu kita ada dua aspek, yakni satu, aspek menemukan dengan cepat namun akurat gangguan yang timbul, dan aspek yang kedua melakukan tindakan menghilangkan gangguan secara sistematis dan terukur. Jadi ada dua aspek ya, troubleshooting, menemukan dan melakukan tindakan. Kalau kemudian kita kembali ke kasus awal di mana Pak Ijo gagal mengendarai sepedanya karena ban kempes. Nah, di sini si Pak Ijo itu mempunyai harapan, namun ada gangguan atau sehingga kenyataannya harapan tidak tercapai. Maka Pak Ijo harus menemukan apa yang menyebabkan sepeda tidak bisa dikendarai. Maka menemukan, oh, gangguannya adalah ban kempes. Setelah Pak Ijo menemukan gangguannya, maka dia harus melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan itu dengan tindakan yang sistematis dan terukur. Tindakannya apa? Bisa ban dipompa dengan tekanan yang sesuai, atau menambal kebocoran, atau mengganti ban. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pak Ijo itu harus sistematis dan terukur. Kapan itu dipompa, atau malah harus tambal, atau malah diganti. Tergantung daripada penyebab daripada ban kempes tadi. Jadi ini Pak Ijo secara tidak langsung itu sudah menggunakan mekanisme daripada troubleshooting. Nah, kalau kemudian tindakan Pak Ijo ini kita susun dalam sebuah konsep yang sistematis, bagaimana Pak Ijo menemukan gangguan dan menetapkan tindakan mengatasi gangguan itu? Karena satu, Pak Ijo itu paham dan mampu menerangkan fungsi sepeda. Sehingga dia tahu, oh, fungsi sepeda itu untuk dikendarai, untuk memboncengkan pacar, atau untuk alat transportasi. Pak Ijo paham betul fungsi daripada sepeda. Sehingga dia bisa menilai kapan sepeda itu tidak bisa digunakan, kapan bisa digunakan. Yang kedua, Pak Ijo paham dan mampu menerangkan konstruksi dan mekanisme daripada kerja sepeda. Jadi Pak Ijo tahu persis sepeda itu bentuknya seperti pada gambar ini. Ada dua roda. Roda belakang dihubungkan dengan gear belakang dihubungkan dengan rantai, rantai dihubungkan dengan gear depan dihubungkan dengan pedal, sehingga kalau Pak Ijo duduk saddle dan kakinya menekan pedal, maka pedal akan memutar gear depan menarik rantai, rantai akan memutar gear belakang akan memutar roda belakang, dan sepedanya bisa berjalan. Dan Pak Ijo bisa mengendalikan sepeda dengan stang ini. Jadi ngerti konstruksi dan mekanisme kerjanya. Kalau roda belakang yang bannya itu terganggu, kempes, pasti sepedanya nggak bisa dikendarai. Nah, sehingga dalam hal ini Pak Ijo pun juga paham dan mampu menerangkan fungsi dari masing-masing elemen atau parts. Pak Ijo tahu persis bahwa roda belakang itu ada ban. Ban itu sebuah tiup ya, atau semacam selang itu ya, yang diisi dengan udara bertekanan secara melingkar pada roda, sehingga dia mampu mendukung
daripada sepeda, dan sepeda enak dikendarai. Depan maupun belakang ada ban. Dia bisa menerangkan bahwa ban itu butuh udara bertekanan. Kalau nggak ada udara bertekanan, berarti gembes. Mengapa bisa gembes? Bisa karena bocor halus, bisa karena bocor betul, bisa karena sobek. Jadi Paujo bisa menerangkan elemen atau part daripada masing-masing sepeda. Paijo tahu persis fungsi daripada pedal. Pedal itu meneruskan gaya dari kaki untuk menghasilkan torsi, sehingga bisa memutar di depan yang selanjutnya torsinya diteruskan oleh rantai ke kiri belakang, sehingga sepeda bisa berjalan. Jadi dengan memancal pedal, maka sepeda bisa berjalan. Ini Paijo bisa menerangkan. Kemudian yang keempat, Paijo paham dan mampu menerangkan failure atau kerusakan dari masing-masing elemen, serta pengaruhnya terhadap unjuk kerja fungsi sepeda. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang rusak, Paijo mampu menerangkan kerusakannya itu apa, pengaruhnya terhadap sepeda apa. Bahkan Paijo juga tahu cara mengatasi atau memperbaiki kerusakan itu. Seperti misalnya pada kasus tadi, bannya itu kempes. Ban kempes itu bagi Paijo itu nanti pasti ada 3 penyebab. Karena dia tahu persis bagaimana ban itu mendapatkan tekanan dan mampu menjaga tekanan. Ban kempes, Paijo bisa menerangkan, bisa disebabkan karena bocor halus, mungkin dopnya sudah agak kendor, atau karena ada lubang jarum sehingga menyebabkan bocor, atau karena sobek. Dari masing-masing penyebab ini, si Paijo mampu melakukan tindakan terstruktur dan sistematis. Sehingga kalau akibatnya itu bocor halus, Paijo paham dan mampu menentukan tindakan. Dengan apa? Dipompa. Toh dipompa paling nanti 2 minggu lagi baru bocor. Jadi kalau hanya dipakai sehari dengan pacar, tidak ada masalah. Atau ketika dipompa ternyata masih ngeses, masih bocor. Oh, ini mungkin bannya sudah ada lubang jarumnya, dibawa ke tukang tambal. Jadi kalau bocor halus cukup ditambal. Nah, masalahnya kalau kemudian ternyata bannya sobek, mau tidak mau harus mengganti. Jadi di sini si Paijo paham betul cara mengatasi gangguan. Kalau bannya kempes, ada 3 cara yang harus dilakukan, dan itu nanti salah satu saja yang dilakukan, memompa ban. Bila gagal memompa ban, maka menambal kebocoran. Kalau ternyata tidak bocor karena bannya sobek, maka ban harus diganti. Jadi tidak langsung kemudian mengganti ban, begitu tidak. Tapi harus terstruktur. Gitu ya. Jadi ada 5 hal ini yang dilakukan Paijo, yang sebenarnya ini merupakan problem solving. Jadi kalau kemudian kita kembali ke teknik perawatan gitu ya, dengan contoh kasusnya Paijo tadi, maka bagaimana sih mekanismenya trouble solving? Kalau kita melakukan trouble solving, maka pertama kita harus mampu menerangkan fungsi peralatan dengan tepat. Misalnya pada contoh ini peralatannya sebuah sistem pompa sentrifugal. Maka kita harus mampu menerangkan, misalnya, oh pompa itu digunakan untuk mengangkat air dari gronteng ke upper tank. Tahu persis. Jadi fungsi pompa untuk itu. Bukan pompa digunakan untuk mengalirkan gas. Wah, itu berarti nggak ngerti. Jadi kita harus mampu menerangkan fungsi peralatan dengan tepat. Kemudian yang kedua,
kita harus mampu menerangkan konstruksi dan mekanisme kerja daripada peralatan. Konstruksinya kayak apa? Oh, pompa sentrifugal itu konstruksinya seperti ini. Ada poros, ada impeller, ada casing, ada bearing, ada sim. Poros diputar, maka impeller berputar. Dan mekanisme kerjanya kita harus tahu. Ketika impeller diputar, maka air di beronteng akan terhisap masuk dalam casing. Air dalam casing menerima gaya sentrifugal yang kemudian terkonversi menjadi bertekanan sehingga mampu naik menuju upper tank melalui instalasi pipa discharge. Jadi kita mampu menerangkan komponen penyusun peralatan dan cara kerja masing-masing elemen. Jadi kita tahu, misalnya rotating part. Di pompa itu ada rotating part-nya yang sering disebut impeller. Fungsinya apa? Membangkitkan energi kinetik ke fluida atau mengubah energi kinetik fluida menjadi putaran. Itu kalau blower ya, kalau pompa mengubah energi kinetik ke fluida. Cara kerjanya berputar. Dan impeller itu menerima beban pressure. Kemudian di sini shaft atau poros. Poros itu menghantarkan torsi dari penggerak ke rotating part. Cara kerjanya berputar. Bebannya apa? Torsi dan momen lengkung. Kemudian casing. Casing itu mengkonversi energi kinetik menjadi energi potensial atau tekanan. Cara kerjanya statis saja. Bebannya apa? Tekanan atau pressure. Kemudian coupling. Ini adalah menyambung poros mesin dengan poros penggerak. Cara kerjanya berputar. Bebannya torsi. Kemudian ada bearing. Ini fungsinya menumpu seluruh beban dan gaya-gaya yang timbul. Cara kerjanya berputar. Bebannya apa? Gaya aksial dan gaya radial. Kemudian ada shaft seal. Itu fungsinya perapat antara poros dengan casing agar tidak terjadi kebocoran fluida pada lubang masuk poros di casing. Ini cara kerjanya belum ditulis, shaft seal cara kerjanya hanya statis saja. Bebannya adalah gaya aksial dan gaya gesek. Jadi kita, maaf bukan Paijo ya, kita itu harus mampu menerangkan, membuat sebuah tabulasi. Dan selanjutnya, setelah kita mampu menerangkan elemen-elemen itu, kita mampu melakukan failure analysis pada masing-masing elemen. Misalnya rotating part atau impeller. Jenis kerusakannya apa? Ada 3. Aus, bupeng, unbalance. Kalau aus akibatnya apa? Akibatnya unjuk kerja mesin turun. Nah, jadi nanti kalau ada unjuk kerja mesin turun, jangan-jangan impellernya aus. Kalau bupeng mengakibatkan apa? Kekuatan material turun. Jadi kalau misalnya, kok ternyata ada partikel dari impeller yang cuil bahasa Jawa, bahasa Indonesianya terlepas kecil-kecil. Jangan-jangan impellernya udah bupeng. Atau unbalance yang mengakibatkan vibrasi. Jika nanti kalau ada vibrasi pada pompa, itu bisa saja karena unbalance. Nah, juga kita bisa menganalisis penyebab. Karena kalau kita mengatasi jangan sampai aus, gitu ya, kita harus tahu penyebabnya apa. Penyebab aus itu tergores oleh fluida secara mekanis atau secara kimiawi. Atau karena ada benda asing yang masuk, kotoran partikel yang masuk pada pompa, menyebabkan si impeller itu tergores. Kalau bupeng itu bisa jadi karena adanya kavitasi. Kavitasi kita pelajari sendiri di
pompa dan kompresor ya, tidak di sini. Kemudian bisa jadi karena ada partikel yang masuk sehingga menumbuk impeller, bisa bupeng atau karena korosi. Terus kalau unbalance itu bisa jadi karena pada saat proses produksi tidak teliti atau pada saat perakitan tidak teliti. Jadi kalau terjadi vibrasi, kita bisa saja curiga pada adanya unbalance. Jadi setiap komponen itu dianalisis failure. Demikian pula casing, bearing, shaft atau poros, coupling, dan shaft seal. Itu semua dianalisis. Nama bagiannya apa, jenis failure-nya apa, akibat terhadap mesin itu apa, dan penyebabnya apa. Nah, setelah kita mampu menganalisis failure analisis ini, kita nanti bisa melakukan troubleshooting. Contoh misalnya kok muncul rembesan atau bocor pada belakang pompa. Itu pasti saksinya yang haus. Loh, mengapa kamu tahu? Saya sudah analisis. Kalau saksi haus, maka akan muncul bocor. Bagaimana kita mengatasinya? Ya, banyak gitu ya. Kalau material sil itu bereaksi secara kimiawi dengan fluida, atau material silnya nggak cocok dengan fluida kerja, berarti kita harus mengganti material sil. Atau bila ternyata baut silnya itu terlalu kencang, sehingga silnya itu malah tertekan, sehingga aus. Itu bisa juga bocor. Atau terlalu kendor. Di sini perlu beberapa analisis. Jadi sebelum kita melakukan troubleshooting, kita harus melakukan failure analysis. Jadi, kemudian yang keempat tadi ya, mampu menerangkan jenis kerusakan atau failure analysis. Kemudian yang kelima, mampu menetapkan tindakan untuk mengatasi gangguan. Jadi mampu mengatasi tindakan. Tindakannya itu apa? Menemukan dengan cepat dan akurat gangguan yang timbul, serta melakukan tindakan untuk meningkatkan gangguan secara sistematis dan terukur. Jadi seperti tadi, misalnya, oh ternyata ada getaran. Getaran itu dari failure analisis ini, getaran itu bisa karena rotating parts itu unbalance atau karena bearingnya aus. Jadi ada dua hal yang bisa menyebabkan vibrasi. Tetapi kalau rotating parts-nya unbalance, ini terkait perakitan atau produksi. Tapi kalau ada bearing yang aus, itu jangan-jangan pelumasnya kurang. Atau overload di ban radial. Atau terpasang terlalu ketat. Ini perlu penyelidikan lebih mendalam. Tentu lebih mendalamnya lagi dengan apa? Dengan peralatan. Dengan peralatan vibrasi. Jadi dari spektrum vibrasi akan kelihatan getaran ini disebabkan oleh unbalance atau oleh bearing yang aus. Butuh peralatan. Nah, jadi itulah mekanisme daripada si troubleshooting. Troubleshooting itu ada dua hal, menemukan dengan cepat namun akurat gangguan yang timbul, serta melakukan tindakan untuk menghilangkan gangguan secara sistematis dan terukur. Namun oke lah, sebelum kita akhiri video ini, kita tinjau dulu definisi-definisi troubleshooting dari studi pustaka. Artificial intelligence itu mendefinisikan troubleshooting itu ada dua. Satu, proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah atau gangguan pada suatu perangkat
sistem, atau mesin. Kemudian yang kedua, tujuan utamanya adalah mencari akar penyebab masalah secara logis dan mengembalikan sistem ke kondisi normal atau fungsional. Itu dari artificial intelligence. Kemudian dari Saudara Ratna Patria, ini pada papernya memahami pengertian troubleshooting untuk kinerja optimal yang dirilis pada bulan Agustus tahun 2024 di domainnya ini www.domainnesia.com. Beliau mengatakan bahwa troubleshooting itu adalah serangkaian langkah yang sistematis untuk mendiagnosis masalah dan menemukan solusinya. Proses ini dimulai dari identifikasi masalah, analisis penyebab, mencari solusi, hingga melakukan perbaikan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem atau perangkat kembali berfungsi normal. Kemudian, Saudara Pangestu Galih Narindra, ini pada September 2024, itu pada salah satu papernya yang berjudul Troubleshooting, Definisi, 5 jenis, tahapan, dan cara kerjanya. Itu mendefinisikan secara umum, troubleshooting adalah proses pencarian solusi, merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mendiagnosis, dan menyelesaikan masalah. Secara spesifik, troubleshooting adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah atau kerusakan yang terjadi pada suatu sistem, perangkat, atau proses. Kemudian, dalam konteks teknis, troubleshooting dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, atau sistem lainnya dengan tujuan memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik dan mengembalikan sistem ke kondisi normal. Jadi ini ada 3 definisi. Coba kita bandingkan dengan definisi yang tadi kita bahas, yakni troubleshooting adalah menemukan gangguan atau trouble dengan cepat namun akurat, sehingga dapat dilakukan tindakan yang terukur untuk menghilangkan gangguan itu. Rasanya ini perlu ditambah definisi ini kalau dibandingkan dengan 2 atau 3 definisi yang lain, karena definisi yang kita bicarakan tadi belum mengemukakan tujuannya apa. Jadi ini perlu disempurnakan, sehingga troubleshooting adalah ya, menemukan trouble atau gangguan dengan cepat namun akurat, sehingga dapat dilakukan tindakan yang terukur untuk menghilangkan gangguan itu agar peralatan atau mesin atau sistem dapat berfungsi kembali sebagaimana yang diharapkan. Itulah troubleshooting. Ingat tadi bahwa troubleshooting itu ada 5 langkah ya. Jadi 1, memahami fungsinya, fungsi mesin ya, untuk apa. Kemudian memahami konstruksi dan cara kerja daripada mesin. Kemudian memahami kerja daripada masing-masing elemennya. Jadi kerjanya itu kayak apa dan bebannya apa. Kemudian yang keempat, bisa melakukan failure analysis. Nah, kemudian yang kelima, dari keempat tindakan itu kita bisa melakukan tindakan untuk menyelesaikan failure. Tentu berdasarkan failure analysis. Nah, demikian terkait konsep troubleshooting ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Terima kasih.